kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Yes. Aduh, KDM memang selalu bikin masalah ya. Kalau nggak bikin masalah itu bukan KDM nanya. Maksudnya bikin masalah jadi selesai. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji di depan para ustadz, para menteri. Ya, Kang Deddy membuat semua satu ruangan bergetar. Ya, bukan cuma itu aja. Kita akan melihat warga bukan Jawa Barat, mungkin warga Jakarta ini ya, bicara tentang Kang Deddy. Kang Deddy katanya bikin masalah, tapi bikin masalah jadi selesai. Coba kita lihat dulu ya videonya ya. Yes. Aduh, KDM memang selalu bikin masalah ya. Kalau nggak bikin masalah itu bukan KDM nanya. Maksudnya bikin masalah jadi selesai. Begitu. KDM ini selalu juga bikin masalah, saya bilang ya. Bikin masalah sama perusahaan-perusahaan yang selama ini menyusahkan rakyat. Perusahaan-perusahaan yang merusak jalan, menggunakan fasilitas negara, dapat keuntungan dan merugikan rakyat. Ini kalau bukan KDM tuh ya pasti nggak viral. Menurut saya KDM ini memang juga unik ya. Jadi ya dia ini contoh pejabat daerah yang punya komitmen dan bersih, jujur ya, sehingga dia fight dalam soal apapun. Dia berani tarung dengan siapapun sepanjang itu menurut dia berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan dia, menjadi tanggung jawab dia, termasuk pengelolaan anggaran. Nah, baru-baru ini dia mempersoalkan PT Aqua terkait dengan penggunaan jalan, badan jalan ya, yang oleh PT Aqua katanya itu diserahkan kepada mitra untuk membangun jalan karena mereka menggunakan jalan yang melampaui kapasitas jalan yang harusnya cuma 5 ton digunakan sampai 13 ton dan sekian gitu ya, yang ujung-ujungnya merusak jalan dan yang merugikan pemerintah, merugikan masyarakat gitu loh. Jadi harusnya perusahaan-perusahaan ini kan punya jalan sendiri, tapi kalau dia gunakan jalan negara memang harus dikenain tarif karena mereka kan memperoleh keuntungan. Nah, KTM benar. Nah, kenapa Anda bangun jalan lagi? Anda kasih duitnya ke mitra. Pertanyaan saya, berarti selama ini duit ke mitra itu dimakan siapa? Kan begitu, sebelum gubernur KDM itu kan pasti duit mengalir selama ini. Nah, itu pasti dimakan siapa? Ya dimakan hantu pasti. Hantu pejabat maksudnya begitu. Jadi ketika dia kerasin, ya, dia bilang, udah Anda bangun rumah. Kalau 1 miliar satu rumah itu 50 juta, ada berapa rumah yang dia bangun? Berarti ini bagus cara berpikirnya. Jadi kita memang harus mencontohi orang-orang yang melakukan terobosan begini, karena kita sudah terlalu lama berada dalam sebuah situasi, kondisi yang busuk, di mana pejabat-pejabat kita itu bohongi rakyat semua. Mereka kong-kali-kong dengan pengusaha, ambil fee-nya, ambil komisinya, buat kebijakan yang menyusahkan rakyat, dan gak mau pasang badan untuk rakyat. Selalu pasang badan untuk pengusaha. Nah, ketika ada pejabat yang pasang badan untuk rakyat begini, ya kita terus terang aja harus backup, harus sokong. Jadi saya dalam soal ini saya terus terang saya bilang KDM ini memang dia menjadi salah satu contoh figur yang pas ya untuk kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia, dan kita berharap dia menjadi role model ya untuk perbaikan ketimpangan pada kebijakan daerah. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita satu hidupnya bukan hidup dari mengimami, ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun.
tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorogokan, nges adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge datang di lemur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif azan jam 9 pagi. Pada waktu azan jam 9 pagi semua orang datang, ngamek. Sia gelo cenah moanya azan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adan jawab, si anu gelok mah ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana-mana, baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga, level ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi.
generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar kuro, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna, maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Quran identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Quran itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan, karena dia bersenyamayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan 14, jalan gede Sasapuan, tegenek temalek Balumbang Timur Narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya ini. Maka berhati-hatilah ketika siar sudah begitu besar, ketika anggaran semakin membesar, bahkan jadi anggarannya sangat besar. Ada dua sisi mata pedang. Yang satu membukakan syiar terlihat di media sosial, tetapi yang lain bisa jadi meredupkan cahaya yang ada dalam setiap relung manusia. Maka untuk itu tadi saya berpesan, ini bukan forum balapan Formula E, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka
kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam, lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hatinya, yang paling lembut hatinya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy ya, seperti mengaji Al-Quran di depan para menteri, para ustadz. Ya, Kang Deddy sampaikan tentang bagaimana caranya mempelajari Al-Quran, Iqra, dan bagaimana menghormati ya ustadz-ustadz di kampung seperti itu ya teman-teman. Karena sekarang mohon maaf, perspektif masyarakat sekarang berubah, yang benar lebih menghormati ustadz-ustadz yang dipanggil untuk mengisi ceramah daripada ustadz yang di kampung setiap hari mengajar anak-anak ngaji, mengajar, mendidik alif batasa seperti itu ya. Lebih menghormati orang ustadz lain gitu ya. Padahal di kampungnya tuh ya ada ustadz yang sering ngajarin anaknya ngaji dan yang lainnya teman-teman ya. Harusnya ya Kang Deddy disampaikan ya, hormati ustadz kampung ya, seperti itu. Dari tadi pun ada warga Jawa Barat ya sebut Kang Deddy selalu bikin masalah, tapi positif, selalu bikin masalah menjadi selesai teman-teman ya. Dan luar biasa ini ya, patut kita apresiasi ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Dan semoga ya Kang Deddy Mulyadi selalu yang memberikan aura positif untuk warga selain Jawa Barat pun ya, agar ya pemimpin mereka pun ya meniru Kang Deddy Mulyadi gitu kan ya, pada intinya kan seperti itu ya. Oke, itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya ya teman-teman, bapak-bapak, ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.